pebisnis ataupun tidak, saran ya sebaiknya membangun personal branding sejak dini. Itu sangat membantu. Artinya apa? Selain juga menjadi ya wirausaha digital, saya juga hari ini juga banyak bekerja sama dengan beberapa instansi dan lembaga pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya berada di Istana Maimun, Medan, teman-teman sekalian. Mas, jadi ini saya punya spesial playlist yang bernama yaitu kisah perjalanan bisnis. Ya, alhamdulillah teman-teman, di samping saya sudah ada Bang Depran. Assalamualaikum Bang Depran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bang Depran ini adalah owner dari Kampung Digital. Teman-teman yang kalau kepo dengan beliau, ketik aja Depran di Google gitu ya. Maka keluarlah informasi-informasi tentang Bang Depran sebagai seorang founder Kampung Digital. Bang, ini kita cerita tentang kisah-kisah perjalanan bisnis nih Bang. Oke, siap. Setiap orang kan pasti punya kisah nih. Punya cerita ya. Yang harus siapa tahu menjadi inspiratif untuk teman-teman semua. Oke. Nah, awal mula Kampung Digital nih gimana Bang? Perjalanannya seperti apa nih? Jadi mulanya kan Kampung Digital itu Bang Didi, kita bicara cerita sejarah ya. Yeah. Itu awalnya dari ide di 2017 akhir November, kita ngopi dengan teman, ada beberapa orang kan. Akhirnya kita mengkerucut, kita akan buat sebuah komunitas gerakan belajar digitalisasi ketika itu. Maka sikat kata kita action di 2018 Februari. Pertama sekali kita buat kelas digital marketing. Itu dulu dengan Bang Wahyu Belahi pertama sekali. Tahun berapa tuh? 2018. Oh, Saya masih ingat tempatnya di Kedewa Jenggot. Kedewa Jenggot. Nah, itu warung kopi di dekat Ring Road Medan gitu ya. Sekarang udah nggak ada lagi ya. Nah, jadi di situ awal mulanya Kampung Digital sampai alhamdulillah dengan hari ini. Jadi intinya sebenarnya kegiatan apa Kampung Digital itu base-nya itu adalah sebuah komunitas gerakan belajar gimana caranya kita memanfaatkan platform digital dalam pengembangan UMKM dan upgrade skill lah teman-teman. Makanya kita kegiatan selalu berhubungan dengan UMKM dan wirausaha digital Bang. Mungkin itu singkat sederhananya begitu. Oke, berarti bermula dari ngopi nih ceritanya. Ngopi sama Berarti Wahyu. aslinya ngopi ini nggak bisa dianggap sepele sebenarnya. Ya, jadi itu tadi yang ngopi itu kan ya silaturahimnya di sana ya. Iya. Sharingnya di sana gitu kan. Rezeki juga ada di sana kayak gitu. Jadi itu sudah menjadi budaya lah kita hari ini gitu. Kadang orang menganggap sepele dengan ngopi, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang energi gitu. Ternyata di balik ngopi, nongkrong, ya bersilaturahmi itu jadilah sebuah kampung digital. Kampung digital. Masya Allah, gitu. menarik nih. Nah, berarti perjalanan gimana nih? Ada nggak naik turun atau lancar-lancar aja? Oh iya, pasti Bang, namanya fluktuasi ya. Ya. Kayak grafik tuh kan dia naik turun gitu kan. Ya artinya ada masanya ketika kita agak-agak stuck, itu ketika pandemi loh Bang. Pas pandemi 2020. 2020. Karena kan itu nggak boleh apa ya, tidak ada boleh kegiatan, tidak ada event ya. Kita selama ini kan kegiatan kita tatap muka tuh, kelas gitu kan. Akhirnya stuck. Beralih ke IG live ketika itu, coba-coba buat apa ya, buat diversifikasi perubahan ya. Tapi yang namanya online ya begitu Bang, artinya ya kurang inilah, artinya juga kurang greget lah kan gitu. Kita coba pakai Zoom juga ya, menyesuaikan dengan kondisi. Nah, alhamdulillah hari ini kan sudah mulai boleh lagi kita berkumpul, boleh lagi berkelas, artinya sudah mulai jalan lagi gitu ya. Itu sih sebenarnya. Kalau kendala sih karena memang kita ini kan nirlaba Bang Didi. Nah, jadi komunitas nirlaba yang memang kalau bahasa belum tidak monetis ya, tidak apa gitu. Tidak ada, bukan seminar workshop berbayar segala macam enggak. Jadi ya berbagi lah ya. Berbagi, makanya kita punya tagline konsep kelas berbagi. Ya, itu. Nah, kalau permasalahan itu tadi ya kita kan butuh juga sih sebenarnya biaya operasional segala macam bla 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 gitu kan. Ya itu masih dari kita supporting masing-masing lah, dari kantong sendiri sana. Nah, insya Allah ke depan memang sebenarnya begini Pak Didi. Kampung Digital ini kan sebenarnya kalau saya pribadi ini wadah saya untuk wadah CSR saya, wadah pribadi awalnya dulu begitu. Jadi dulu kan kita dengan ada usaha kecil-kecilan sama orang rumah, kita punya kantin gitu kan, punya apa gitu, jual ada beberapa usaha. Nah, kita sisihkan tiap bulan itu. Nah, dana itulah yang kita pergunakan untuk membiayai Kampung Digital. Masya Allah. Nah, walaupun sekarang usahanya bertujuan, sekarang ya coba-coba lagi lah gitu, pelan-pelan lah ya.
Masya Allah. Ada yang nanya, kenapa nggak gandeng misalnya donasi atau mungkin cari apa proposal gitu kan? Ya belum aja sih, belum nemuin tepat gitu. Kalau mungkin di sini siapa tahu nanti melalui podcast ini ada mungkin yang tertarik, silakan. Ya kita siap-siap aja insyaallah gitu. Siap, Masya Allah. Bang, dengar-dengar kan abang dulu kan seorang karyawan nih. Ya iya benar. Nah, ini kan karyawan berubah menjadi atau istilahnya ya resign dari karyawannya terus berani ngambil keputusan dengan berbisnis. Benar. Gimana kisahnya itu, Bang? The power of kepepet, Bang. The power of kepepet gimana tuh? Jadi kalau bisnis kan memang sudah sejak 2010 digeluti bisnis ya. Sambil bisnis juga sambil kerja gitu ya. Sempat di properti, sempat juga kita di konsultan UMKM dan koperasi. Terakhir saya sebagai status saya terakhir kemarin di karyawan daerah sebuah BUMD di Medan. Di provinsi maksudnya, di kota Medan. Jadi sebuah perusahaan milik Pemprov Su, Pemerintah Sumatera Utara, namanya, boleh sebut nama ya? Boleh ya. Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara. Lebih tepatnya percetakan daerah. Nah, jadi saya di sana sebagai staf desainer grafis. Sejak 2015 sampai 2019. Kenapa resign? Karena saya melihat kemarin memang mau nggak mau, Bang, saya dihadapkan dua pilihan. Tetap lanjut bekerja di instansi atau saya memilih untuk mengembangkan diri. Karena kita mau tidak mau dihadapkan kondisi itu. Benar. Akhirnya 2019 November saya putuskan untuk mundurkan diri. Karena nggak semua orang berani ngambil keputusan ini. Benar. Ini termasuk keputusan yang beresiko lah. Berani. Abang gimana pada saat itu kok bisa berani ngambil keputusan akhirnya resign aja dah. Saya akan lebih fokus mengembangkan diri. Atau ada perjalanan panjang sebelumnya? Sebenarnya sudah ada pemikiran ya beberapa bulan sebelum itu memang sudah ada pemikiran Bang. Nah, atau ada tips dan triknya mungkin biar teman-teman tahu. Tips and triknya ya mungkin kalau kita ya sebagai seorang muslim ya, kan ada beberapa ritual yang harus kita lakukan kan. Istiqoroh, tahajud, bahkan sampai kita diskusi dengan orang rumah, dengan istri begitu. Yang menguatkan saya itu istri. Kita diskusi panjang, akhirnya beliau ridho, ya udah gitu kan. Kalau istri nggak ridho, saya nggak berani. Bagian jomblo gimana nih berarti? Bagian jomblo tanya orang tua kan gitu, orang tua. Makanya kita harus kita harus sampaikan kepada orang terdekat. Ya kalau saya sudah punya istri kan sama istri gitu. Istri support, kita ceritakan alasannya bla 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 bla. Nanti kita bakal begini, step-nya kita sampaikan planning ke depan, ya kan. Semuanya butuh perencanaan. Gitu. Masya Allah ya kalau dapat support dari istri, tapi banyak juga yang istri nggak support. Gimana tuh? Ada tips trik lain nggak itu? Artinya begini Bang, kalau saya sih dengan istri itu kita komitmen. Intinya begini, pembuktian aja. Jadi kita jelaskan perencanaan kita dan itu bisa kita wujudkan. Ya, butuh juga support dari beliau kan gitu. Artinya izin Bang, saya resign dari pekerjaan itu kondisi yang nyaman lah ya, namanya karyawan BUMN, gaji tiap bulan masuk transfer kan. Kondisi baru beli rumah, anak 5 Bang. Anak 5 ya? Anak 5, anak saya 5 Bang. Baru lahir tuh yang kecil kemarin, umur berapa ya? Belum umur setahun. Berarti lagi butuh-butuhnya dana dong? Iya, anak saya lahir bulan Juni, saya resign di bulan November. Baru sekitar 5 bulan. Terjadi obrolan hangat lah nih sama istri. Ya, makanya saya kalau istri tidak restu, tidak support, saya nggak berani Bang. Karena mungkin beliau, ya silakan lah kalau emang apa kan, percaya, saling percaya gitu. Itu benar Bang, berani. Nekat. Alhamdulillah sampai hari ini survive. Nah kalau misalnya sudah disetujuin istri, apa ada tips-trik lain nggak? Nah, tips yang lain. Cukup yakin aja gitu? Enggak, ya ikhtiar lah, usaha kan. Artinya kita optimasi, mana pulang-pulang bisnis, proposal kita ke orang rumah kan ada tuh Bang. Nanti saya akan buat ini, ya kita wujudkan. Ya, salah satu proposal saya ke orang rumah ya kampung digital. Saya kan optimasi kampung digital. Alhamdulillah sampai hari ini kan masih berjalan gitu. Insyaallah mudah-mudahan terwujud gitu Bang. Jadi kampung digital itu jadi sebuah industri, jadi sebuah bisnis lah ke depan insyaallah mudah-mudahan. Tidak hanya sekedar lagi komunitas kelas belajar. Itu bagian dari embrionya. Dia akan bertransformasi menjadi sebuah institusi bisnis ke depannya gitu.
Oke, begitu ya teman-teman ya. Jadi lumayan luar biasa ya dari Bang Depran. Bahwasanya sebelum kita masuk ke wilayah bisnis, apalagi teman-teman yang masih bekerja, nah pikirkan dulu dua hal ini tadi ya. Iya. Minta izin sama orang-orang yang dekat kita seperti orang tua, support dari beliau atau istri atau suami mungkin ya. Iya, benar. Kemudian yang kedua kasih bukti dengan komitmen tadi. Iya, benar. Bahwasanya kita siap untuk berubah dan mendapatkan apa yang kita. Dan ini Bang yang ketiga mungkin saving dulu minimal. Oh. Iyalah tabungan. Tabungan dulu ya. Iya. Berapa bulan tuh Bang? Minimal 3 lah. Minimal 3 Kalau bulan. ada Ya. tabungan 6 bulan alhamdulillah. Iya, iya. Jadi kan 3 bulan itu kan masih apa ya? Saya resign November Bang, 2019. 2020 Maret kita lockdown. Iya. Nah, guncang Bang. Guncang. Ya pastilah, semua kan terkena apa, apalagi saya yang baru apa kan. Nah, untuk survive gimana tuh? Ada tips triknya tuh nggak? Ya survive, ketakutan jelas ada Bang. Saya apa ya? Termasuk orang yang taat kemana, artinya tidak boleh keluar rumah, saya nggak keluar rumah. Saya tidak boleh ke masjid, saya di rumah sholatnya gitu. Walaupun sebelum corona juga di rumah juga sholatnya. Ya jadi sampai akhirnya ketika menjelang Idul Fitri lah saya baru sholat ke masjid Bang. Itu pun sholat Jumatnya. Nah itu. Ketakutan luar biasa Bang. Ya karena emang bisnis kita kan ini. Tapi alhamdulillah selama pandemi itu ada beberapa bisnis, ada klien yang masih tetap hubungan lanjut dengan kita, sosmed, desain logo segala. Jadi itulah yang mungkin yang menjadi apa kita. Makanya sampai hari ini tetap saya pertahankan. Itu. Oke. Nah, ini Bang Depran 2019 keluar nih dari pekerjaan, kemudian jadi pebisnis. Tiba-tiba 2020 corona. Turun lagi dong. Iya benar. Naik lagi. Tadi strateginya adalah selain apa namanya, apa tadi punya tabungan dan lain sebagainya. Ya, apa? Itu kan investasi apanya ya, investasi ini. Cara Abang biar supaya kok sampai sekarang masih makin naik aja tuh gimana sih Bang? Gini sih Bang Didi, artinya kan saya belajar juga dari Bang Didi ini. Saya kan membangun kampung digital dalam rangka untuk apa ya? Dalam rangka untuk mengeksplorasi kemampuan saya juga. Jadi salah satu hal yang menopang saya hari ini adalah branding Bang. Branding. Jadi bagaimanapun teman-teman, siapapun kita, pebisnis ataupun tidak, saran ya sebaiknya membangun personal branding sejak dini. Itu sangat membantu. Artinya apa? Selain juga menjadi ya wirausaha digital, saya juga hari ini juga banyak bekerja sama dengan beberapa instansi dan lembaga pemerintah dan swasta itu kan. Ya seperti menjadi instruktur, bicara segala macam. Itu kan dari branding tadi itu. Jadi saya bangun kampung digital, membranding lembaga, saya juga membangun branding personalnya. Jadi ini sama-sama menjadi sebuah kekuatan gitu kan. Itulah akumulasi dari portofolio kita hari ini gitu. Ya Depran itu siapa? Oh Depran dari kampung digital. Depran siapa? Depran desainer grafis, begitu Bang. Jadi nilai jual kita ya kayak Bang Didi kan, pakar SEO, oh Didi Arwinsa kan gitu. Jadi branding itu yang membantu saya hari ini. Gitu, Bang. Pasti ada titik balik dong Bang. Pas turun 2020. Nah, itu apa? Titik balik kok bisa naik itu apa tuh? Itu biasanya yang menjadi cerita hangat tuh. Titik balik ketika pandemi 2020 akhir itu kalau nggak salah Bang ya. Menjelang. Apa gara-gara ngopi lagi nih? Titik balik terakhir itu saya ingat ketika di telepon, Abang mungkin kenal itu, Marzuki. Ya. Marzuki, japri saya, telepon saya WA atau telepon kalau nggak salah. Telepon saya, ini ada kegiatan di sebuah lembaga instansi, saya diminta untuk submit CV. Oh, itu pas lagi turun-turunnya tahu-tahu ada telepon nih. Iya. Berarti kabar hangat nih. Kabar hangat. Kabar gembira nih. Ada kegiatan TOT ketika itu, instruktur trainer. Saya ikut sampai hari ini alhamdulillah. Itulah dia puncak baliknya. Berarti tapi kan itu lagi-lagi karena fadilah silaturahmi, fadilah lagi ya benar. Karena sebelumnya juga dengan Bang Marzuki kami selama pandemi kan sering juga ketemu. Setiap pagi kan ngantar anak sekolah tuh. Mungkin kalau nggak sering ketemu kan bisa jadi bukan dia rekomendasikan orang lain. Iya bisa jadi. Nah sama kayak kita begini ini kan silaturahim, Bang Didi ngajak podcast gitu kan, nambah ini. Ya mudah-mudahan dengan podcast nanti ini kan juga menambah apa kita kan gitu, menambah rezeki, menambah usia, menambah. Oke, terakhir Bang. Nah ini setiap orang ya
di balik kisah-kisahnya, titik baliknya ya, kemudian dari bawah tiba-tiba bisa naik ke atas, pasti ada amalan-amalan khusus nih. Nah, bongkar dong Bang, apa nih amalan khususnya nih? Apa ya amalan khususnya? Pasti ada dong. Silaturahmi kayak atau apa, Saya berbakti pada orang tua. amalan khusus yang tertentu gitu enggak. Kalau ya sholat biasa, puasa sunnah juga nggak begitu rajin. Ini jadi ketahuan jadi. Tapi yang saya ingat selalu Bang, ini Bang. Nah, itu penting. Saya pernah dengar ini mungkin dulu masih ada kelas-kelas mentor-mentor wirausaha. Saya dapat dari dulu pernah saya dapat dari Bang Ipu Santosa. Ya. Bang tahu tuh ya Ipu Santosa ya. Beliau pernah bilang, jadi untuk mencapaikan bahagia dunia dan akhirat kita harus membahagiakan 2 bidadari kita katanya. Apa tuh 2 bidadari itu? Yang pertama ibu, yang kedua istri. Ibu atau ayah? Atau ibu ayah atau ibu ayah? Ibu Dan istri ya. Kita kalau dalam Islam kan hadisnya kan 3:1 itu kan, ibu ada ayah gitu. Jadi bidadari yang pertama itu ibu, bidadari yang kedua itu adalah istri. Masya Allah. Ya, banyak-banyak sedekah sama ibu. Jadikan dia seperti bidadari, sama juga istri kita gitu kan. Bahagiakan gitu. Itu aja sih Bang sebenarnya Bang. Ya, yang lain-lain silaturahmi tetap dijaga. Oke, insyaallah. Karena saya merasakan kekuatan dari silaturahmi itu ya selama di kampung digital. Saya bisa kenal Bang Didi, kenal Bang Ari Usman, Bang Badrudi, siapapun ya dari kampung digital. Jadi intinya jaringan atau network itu memang harus dibangun. Itu salah satu amalannya Itu lah. sama amalan. Jadi ngopi-ngopi. Ya orang ngajak ketemu ya datengin gitu. Masya Allah. Kita nggak tahu seperti apa ke depannya kan. Gitu Bang. Insya Allah teman-teman sekalian dapat pelajaran berharga kita dengan Bang Depran. Bang Depran, nama channel apa Bang? Dedi Pranata ada, Dedi Kampung Pranata Digital juga ada. Dan Kampung Digital. Silakan teman-teman subscribe karena banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat di sana. Terima kasih Siap. Bang Depran. Ya, sama-sama Bang Didi. Sampai ketemu lagi, kami berada di Istana Maimun. Istana Maimun. Sampai ketemu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.